Natal berbicara tentang Kristus yang menjadi harapan untuk umat manusia yang seharusnya binasa. Untuk umat manusia yang sudah menjadi milik api neraka. Tetapi Kristus mengambil rupa manusia untuk menjadi jawaban keselamatan bagi kita semua. Ya, mungkin kita terlalu acuh tak acuh untuk menyadari bahwa pada banyak titik kehancuran dalam hidup kita di saat harapan sudah sirna. Sesungguhnya Kristus hadir dan memberi jawaban bagi kita. Pernahkah terbesit dalam pikiran kita? Bagaimana dengan mereka yang belum mengenal pengharapan di dalam Kristus? Pada dulunya saya itu orangnya apatis. Dulunya, saya adalah orang yang terbiasa melakukan segala sesuatunya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dahulu, saya seorang yang merasa diri saya selalu gagal. Setiap aku punya lingkungan baru, aku nggak pengen orang-orang itu tahu aku yatim piatu. Aku tuh terbuang. Di sana saya diasingkan. Saya melakukan hampir semua dosa-dosa yang dilakukan oleh anak muda di zaman sekarang ini. Beberapa tahun lalu surat kabar ternama New York Times mempublikasikan sebuah penelitian sederhana. 2 ekor tikus dikurung dalam kardus yang besar dan kokoh selama 3 hari. Ada perbedaan sangat kecil di antara keduanya. Satu kardus diberi lubang kecil sehingga cahaya dapat masuk dan menerangi kardus itu. Selama 3 hari tidak ada makanan untuk kedua tikus malang ini. Sesekali terdengar suara cakaran kaki-kaki kecil mereka berusaha keluar dari kurungan mereka. Namun di hari keempat, kesunyian mencekam. Para ilmuwan sekilas menyimpulkan tentunya kedua tikus tersebut sudah mati kelaparan. Nyatanya, mereka terkejut mendapati bahwa 1 ekor tikus masih hidup. Tebak yang mana? Iya, tikus yang dikurung di dalam kardus yang dilubangi dan dimasuki cahaya. Saat penelitian mencapai kesimpulannya, penjelasan mengapa tikus tersebut dapat bertahan hidup adalah karena secercah cahaya yang menyinarinya membuatnya tidak putus asa dan berpengharapan bahwa masih ada jalan keluar. Penemuan ini menjadi pemicu peneliti-penelitian lainnya yang jauh lebih besar mengenai bagaimana sebuah pengharapan yang tumbuh di dalam diri seseorang bahkan dapat membawa pemulihan yang sangat cepat dari penyakit akut yang dideritanya. Pengharapan dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan percaya, sebuah penantian, kerinduan terhadap sesuatu atau seseorang, atau keinginan akan sesuatu di masa mendatang. Injil pun menggambarkan kekuatan sebuah pengharapan melalui kitab Yesaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wala yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan kamu, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Lalu saya mulai aktif di kegiatan komunitas rohani yang tadinya saya mencela mereka, yang tadinya saya memandang miring mereka, ternyata kegiatan aktif, kegiatan rohani itu nggak se-flat yang kalian bayangkan gitu. Sehingga saat ini saya menyadari bahwa bukan apa yang orang lihat tentang saya, tapi apa yang Tuhan lihat tentang saya. Kalau Tuhan bisa buat aku senang, aku juga mau belajar untuk menyenangkan Tuhan. Saya yakin satu hal, kalau Tuhan pasti akan memberikan masa depan yang baik untuk setiap anak-anaknya. Dengan pengalaman saya mengikuti Tuhan, berkat sangat banyak berlimpah. Dan puji Tuhan sekali, keluarga saya dipulihkan, keluarga saya sekarang bisa berkumpul dan semuanya sudah bersama dengan Tuhan. Kalau teman-teman lagi ada masalah, nggak usah khawatir. Berarti kita lagi naik level. Bagaimana dengan mereka yang menjalani keseharian hidup mereka dengan berpikir mungkin tidak ada hari esok? Mungkin kamu tidak percaya, tapi ini benar dan telah dibuktikan. Sekedar membawa senyuman pada wajah seorang penderita sakit kanker ternyata dapat mengurangi penderitaannya walau untuk beberapa jam saja. Sekedar memberikan sekotak nasi kepada pemulung yang kamu temui di jalan, ternyata itu mengembalikan semangatnya berjuang kembali dalam menafkahi keluarganya. Atau sekedar duduk mendampingi seorang lanjut usia di panti jompo, itu akan membuatnya kembali merasa tidak terbuang. Sekedar berjabat tangan dengan seorang penderita HIV/AIDS, itu dapat membuatnya tidak merasa divonis mati sebelum waktunya.
Atau sekedar menyediakan waktu untuk berbicara kepada seorang teman yang terjerumus pengaruh narkoba, mungkin membuatnya menemukan titik balik dari kehancuran hidupnya. Ya, saya tahu kita semua punya persiapan yang dibutuhkan untuk melakukan itu semua. Tetapi yang paling penting adalah pribadi yang hidup di dalam dirimu yang seharusnya kau refleksikan adalah Allah sebagai sumber pengharapan. Jadi mari kita sama-sama menjawab pertanyaan sederhana ini. Apakah kita siap menjalani hidup kita untuk membawa pengharapan bagi orang lain? Jangan lupa, tindakan yang kecil dan sederhana itu bukanlah sebuah ukuran dasar bagi Allah kita untuk menentukan dahsyatnya dampak kita bagi kehidupan orang lain. So, are you ready? Jika kamu sedang atau sudah melakukannya, bantu kami menyuarakan tindakanmu untuk membangun sebuah generasi yang peduli. Kamu bisa share, dokumentasi, serta kisah tindakan atau kegiatanmu ke media sosial tertera dengan menambahkan hashtag aku siap atau hashtag set example. Ya sahabat, waktu kita tidak banyak lagi. Jadi mari terangi bangsa kita. Together we can be a great impact. Aku Andi, aku siap menjadi teladan bagi generasiku. Aku Elrika, aku siap jadi teladan bagi generasiku. Aku Esther, dan aku siap untuk menjadi teladan bagi generasiku. Aku Friendly, aku siap menjadi teladan bagi generasiku. Aku Hirmawahini, aku siap menjadi teladan bagi generasiku. Aku Jo, aku siap menjadi teladan bagi generasiku. Aku Raymond, aku siap jadi teladan bagi generasiku. Aku Sarah, aku siap menjadi teladan bagi generasiku. Aku Supeno, aku siap menjadi teladan bagi generasiku. Aku William, aku siap menjadi teladan untuk generasiku. Aku Supriyono, dan aku siap menjadi teladan bagi generasiku. Aku Andi Otniel, aku siap menjadi teladan bagi generasiku.